Bank Indonesia masih menerapkan kebijakan bunga tinggi sebagai senjata untuk mewaspadai gejolak ekonomi global. Di sisi lain, kebijakan bunga tinggi ini tentu saja berdampak pada konsumsi masyarakat dan investasi sebagai faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Lantas, bagaimana pemerintah menyikapi kebijakan bunga tinggi supaya target pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa tercapai? Pada saat ini memang mau tidak mau BI harus menahan suku bunga sesuai dengan alasan BI sendiri ketika rapat Dewan Gubernur pekan lalu yang menetapkan BI rate sebesar 7,5%. Karena concern BI yang pertama adalah soal likuiditas dana di dalam negeri yang masih sangat rawan. Indikatornya adalah krisis global yang sampai sekarang itu masih terus terjadi, ditambah lagi dengan pelemahan ekonomi Cina. Yang kedua adalah di dalam negeri sendiri, ketika pertumbuhan kredit dalam 2 tahun terakhir ini lajunya lebih cepat dari simpanan dana nasabah di bank, sehingga likuiditas perbankan di dalam negeri itu seret. Otomatis BI punya kepentingan untuk menahan suku bunga agar likuiditas di dalam negeri itu terjaga. Ya, di satu sisi memang kebijakan BI mempertahankan BI rate, sementara di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi kita sampai kuartal pertama 2014 ini melambat. Memang menyebabkan upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar sekitar 6%, akan semakin berat. Penopang utama dari laju pertumbuhan ekonomi itu kan seperti kita ketahui, yang pertama itu adalah perdagangan, ekspor impor, yang kedua itu investasi, dan yang ketiga itu konsumsi. Ketika kemudian ekspor impor kita masih berat, untuk kemudian ini terlihat dari neraca transaksi perdagangan kita yang masih minus, begitu juga dengan investasi yang sampai kuartal pertama ini juga masih kurang menggembirakan. Memang solusi yang paling jangka pendeknya sebenarnya adalah menurunkan suku bunga, sehingga kemudian konsumsi masyarakat di dalam negeri itu bisa meningkat. Sebenarnya sejak sekitar 5 tahun terakhir ini, banyak kalangan yang mengeluhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini yang melaju sangat cepat, di atas 6%, bahkan sampai 7% dalam setahun, itu lebih banyak didongkrak oleh sektor konsumsi. Karena ketika itu kredit bunganya rendah gitu loh. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, sebaiknya memang pertumbuhan ekonomi yang sehat itu lebih ditopang oleh ekspor yang lebih tinggi daripada impor, dan investasi yang angkanya juga terus meningkat. Jadi menurut pandangan saya, langkah BI untuk mempertahankan suku bunga di tengah kondisi global dan makroekonomi kita saat ini, itu adalah sebuah langkah yang tepat mengenai kepentingan kita untuk kemudian menggenjot pertumbuhan ekonomi agar bisa sesuai target 6%. Memang sebaiknya pemerintah melakukannya dengan cara menggenjot investasi ke dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Ini memang sebuah butuh upaya kerja keras dan jangka panjang, karena tidak mudah untuk kemudian membalikkan angka defisit yang dari awalnya itu defisit, di mana impor lebih besar daripada ekspor, menjadi ekspor lebih besar daripada impor. Tapi itulah, gimana pun juga pemerintah harus melakukan hal tersebut. Ekspornya harus lebih tinggi, investasinya juga harus lebih bagus. Salah satunya mungkin bisa masuk dari revisi aturan dari DNI yang kemarin baru dibuat oleh pemerintah, sehingga ke depannya itu pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar ditopang oleh transaksi perdagangan dan investasi, bukan lagi hanya konsumsi. Karena yang pertama mungkin dari sisi kondisi global, di mana Amerika Serikat akan mengurangi stimulusnya, otomatis kemudian likuiditas kita juga masih berbahaya, otomatis juga BI kemungkinan juga masih akan mempertahankan suku bunga tinggi. Dan ini sudah kelihatan sebenarnya ketika 2 hari lalu LPS malah menaikkan suku bunga penjaminan di bank menjadi 7,75%. Ini sebenarnya sinyal bahwa otoritas moneter di Indonesia ini masih melihat
kondisi perekonomian kita ini nih masih rawan. Sehingga kalaupun ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 6%, saya kira itu masih bakal tercapai setahun ke depan. Dalam jangka pendek kemungkinannya tidak, tapi dalam jangka waktu 6-12 bulan ke depan itu mungkin saja dilakukan dengan berbagai prasyarat dan kondisi makroekonomi Indonesia yang baik dan kondisi ekonomi global yang juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan.